Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan Februari 2025. Mohon maaf nanti ya, kira-kira kalau misalnya video ini terlambat rilisnya karena saya nggak menjamin ini bakalan cepat soalnya ada gangguan internet di lingkungan saya entah kenapa lingkungan atau memang ini cuman wifi saya yang bermasalah gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman Libra yang senantiasa hadir di bacaan-bacaan Lexi. Seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Jadi jangan terlalu diambil serius banget. Bisa vice versa juga. Dianggap ini sebagai reading for fun. Untuk Libra, ada Queen of Cups, ada The Sun, ada Four of Swords, ada Ten of Pentacles, Knight of Wands, Three of Pentacles, Five of Wands, ada The Tower, The Tower, Page of Pentacles, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Cups, Two of Wands. Ada kebimbangan, dilema, dan ketika kita bimbang ya biasanya memang kita harus tanya hati ya. Di sini seperti ada your higher self, bagian diri kamu yang tertinggi yaitu jiwa, hati, intuisi itu perlu kamu tanyakan atau aktifkan kembali untuk menemukan jawaban yang pasti atau menenangkan hati ketika kamu dealing dengan konflik batin. Semacam ada di sini konflik batin ya, nggak bisa tidur, kepikiran terus akan sesuatu hal yang membuat kamu jadi nggak bisa tidur, atau bisa jadi ini karena kamu terlalu banyak kerja, kurang teratur tidur, pola makan yang nggak teratur, pekerjaan juga sepertinya mungkin kurang disiplin yang membuat kamu jadi nggak bisa tidur gara-gara pegal-pegal, sakit badan. Oke, ada pengorbanan, perhatian, ada seperti care, kepedulian yang dalam banget terhadap keluarga. Saya ngeliat ini terhadap keluarga, terhadap mungkin bisa jadi terhadap sesuatu hal yang kamu fokuskan selama ini, yaitu bisnis atau karir. Kamu mungkin menginginkan jabatan, karir, proyek tertentu. Nah, kamu sudah banyak meluangkan perhatian untuk sesuatu yang kamu inginkan ini. Ya, ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan bisnis keluarga yang dikelola bersama. Mungkin ini yang kamu fokuskan ya, udah banyak di sana diluangkan waktu, tenaga, ataupun modal. Dan kamu mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara kamu dengan partner kerja kamu, baik keluarga, teman ya, atau siapapun yang dealing sama kamu. Knight of Wands menunjukkan bahwa kamu butuh fokus yang tidak terbagi-bagi untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Karena di sini ada The Sun nih. Ini sesuatu yang memberikan potensi luar biasa. Potensi yang bagus untuk ke depan kalau kamu fokus. Ya. Knight of Wands ini adalah sosok yang sangat passionate. Dia ini antusias. Dia berani, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, suka dengan petualangan, suka tantangan. Dia sosok yang membantu orang lain juga. Dia ini care orangnya ya. Mungkin ini dia, Queen of Cups ini kamu suka ngebantu orang atau kamu memberikan perhatian penuh dengan memberikan saran kepada orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kamu sudah seharusnya take action. Ya jangan mendua-dua hati lagi. Di sini ada dua-dua hati nih. Tapi kalau misalnya kamu memang benar-benar nggak bisa menentukan mana yang kamu harus lakukan antara kamu take action atau kamu masih menunggu gitu ya, menunda. Coba ditanyakan hati deh gitu ya kan, tanyakan hati. Dan ketika kamu sudah benar-benar bulat ingin mewujudkan sesuatu hal menjadi lebih baik di hidup kamu, sebaiknya itu benar-benar difokuskan ya, karena kalau kita ngerjain kalau kita nggak fokus sama aja hasilnya jadi percuma nanti ya kan. Ya, sebenarnya secara insting kamu tahu apa yang harus kamu lakukan.
Nah, kamu udah tahu mana yang harus kamu lakukan. Oke, aku akan melakukannya dengan cara ini. Harus melalui step A, B, C, semacam itu ya. Five of Wands, ada konflik batin atau bisa jadi ini semacam kompetisi ya antara kamu dengan orang terdekat kamu. Ada persaingan, persaingan bisnis, persaingan jabatan di karir ya kan? Atau bisa jadi ini persaingan berupa seleksi masuk untuk memasuki dunia kerja perusahaan tertentu, misalnya CPNS atau BUMN ya. Dan Ace of Pentacles, ini pintu rezeki. Ada peluang bagi kamu. Peluang ini bisa jadi kesempatan untuk melamar kerja, kesempatan untuk meningkatkan uh, taraf hidup. Ini peluang untuk kamu yang ingin naik jabatan juga ada nih, naik ibarat naik apa ya, naik derajat gitu ya. Naik derajat, kalau kita kerjaan kita semakin bagus kan jadi naik derajat kita di mata masyarakat ya. Tapi sepertinya untuk mendapatkan ini butuh kualitas. Kualitas itu didapatkan dari usaha, kemauan untuk mau berusaha dan berbagi ya. Karena Three of Wands ini sifatnya kamu mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang baik. Sebenarnya bentuk teamwork itu nggak melulu itu menguntungkan orang lain, tapi sebenarnya juga menguntungkan kita loh, karena dia kan take and give ya. Orang lain memberikan informasi, kamu jadi tahu apa yang nggak kamu tahu tadinya. Demikian juga sebaliknya, mereka mendapatkan info dari kamu yang tadinya mereka nggak tahu. Seharusnya dia memang sama-sama sama-sama ini ya fair ya, sama-sama memberi. Oke, ada the tower, sesuatu yang mengejutkan. Saya ngelihat ini ada beberapa di antara kamu berharap hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu bukannya keruntuhan, bukan kejatuhan. Ya, karena the tower ini adalah simbol tower yang runtuh ya. Kalau runtuh berarti ada sesuatu hal yang kurang beres, perencanaannya sebelumnya, persiapan kurang baik. Jadi kamu nggak pengen ada di sini semacam kegagalan, keruntuhan, ya kerugian untuk usaha ataupun perjuangan kamu mendapatkan sesuatu. Page of Pentacles, ya sosok yang suka belajar ini. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang memiliki nilai derajat yang lebih baik, yang lebih ada nilainya di mata masyarakat, dia harus belajar mengupgrade diri atau mungkin sekolah lagi, melewati pendidikan ya. Dan dia ini senang belajar. Dia banyak belajar dari hal-hal seperti teamwork, kerjasama dengan orang lain, juga banyak mengabsorb informasi ya, dengan belajar dari internet, dari YouTube. Yap, oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra. Ada Six of Swords, moving on, seperti kamu berangkat dari tempat yang kurang menguntungkan ke tempat yang lagi cari-cari nih, mana kira-kira tempat yang menyenangkan, tempat yang aman, yang stabil, yang lebih baik. Ya, tempat yang lebih baik, posisi yang lebih baik mungkin itu ya, atau pekerjaan. Moving on, lagi bergerak ya, menuju suatu tempat yang menurut dia lebih aman, lebih stabil, terbebas dari energi-energi negatif. Ada Nine of Swords, nggak bisa tidur dia. Seperti ada kekhawatiran yang luar biasa, ada skenario dalam pikiran, aduh gimana kalau misalnya nanti begini jadi begini gitu ya kan. Nah, kalau kamu biarin ini seperti ini terus, nanti kamu jadi nggak bisa tidur, karena dia semakin sifat manusia gitu, kalau kita udah memikirkan sesuatu, apalagi itu bersifat negatif, dia nanti bakal membentuk skenario yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Sampai-sampai kita bisa jadi lupa waktu untuk tidur gitu ya kan. Terakhir apa? Ya, pening.
sakit kepala. Jadi seharusnya lah yang semacam ini ya dilepaskan rasa khawatir tadi ya, atau mungkin ada rasa bersalah yang kamu rasakan terhadap sesuatu, rasa bersalah terhadap seseorang atau sikap, tindakan, ataupun cara kamu di dalam mengelola suatu usaha, ya, mungkin mengelola waktu kamu. Kamu mungkin ada semacam penyesalan di sana. Kenapa aku nggak begini ya? Kenapa aku begini kemarin ya? Gitu kan? Nggak ada gunanya lagi nanya-nanyain itu ya kan? Karena nggak akan berulang lagi. Yang penting sekarang adalah kamu bisa memegang kendali atas dirimu, fokusmu terhadap apa yang ada di depan kamu sekarang. Oke? Life moves kan gitu ya, hidup itu berjalan ke depan bukannya ke belakang. Di belakang itu adalah pelajaran buat kita untuk mereview sesekali ya, tapi jangan jadi kecantol di situ terus terikat ke belakang. Nge-review ke belakang itu boleh ya, sesekali melihat mana letak kesalahan supaya nanti ke depannya ketika kita bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah, kita bisa uh, merujuk ke masa lalu supaya kita terhindar dari kesalahan yang sama. Oke, Four of Swords. Untuk Four of Swords-nya ada Three of Pentacles ya, muncul lagi Three of Pentacles di sini. Seperti ada kolaborasi yang membuat kamu stres, gak bisa tidur. Atau kecapean kali ya. Kamu capek dengan lingkungan di mana kamu berada. Ya, ini bisa jadi lingkungan keluarga atau lingkungan kerja. Kamu kayaknya capek nih. Mungkin kamu lebih banyak yang memberi informasi, tenaga, perhatian. Ya, lebih banyak berkarya, memberikan kontribusi di dalam kerjasama ini nih. Oke, Four of Wands, ada semacam pernikahan. Iya, ada pesta di bulan ini. Mungkin pesta yang kamu dan keluarga selenggarakan sendiri atau mungkin pesta keluarga yang harus kamu kunjungi ya. Ya, ada kebahagiaan di sini. Bisa jadi ini dealing dengan masalah rumah, keadaan di dalam rumah. Kamu mengharapkan adanya kerjasama. Mungkin. Kerjasama mungkin nggak seimbang kali ya. Dan membuat kamu jadi stres. Queen of Wands. Ya, Queen of Wands ini adalah sosok yang independen. Dia ini populer, menarik, punya banyak ide, kreatif. Tapi di satu sisi dia juga ini bakalan rentan dengan sakit ya, mudah sakit ini kalau misalnya dia biarin terus dia kebanyakan begadang, terlalu banyak mikir, makan nggak teratur, ini bisa sakit. Sebenarnya di satu sisi dia itu passion, dia bersemangat banget kerja. Jadi kalau kamu nanti jatuh sakit di bulan ini sangat mempengaruhi kinerja kamu. Kamu pengen kerja, kamu pengen menuntaskan proyekmu, memberikan kualitas yang baik di bidang kamu. Tapi kalau kamu sakit, maka ini bisa mempengaruhi kualitas kamu di dalam bekerja, hasilnya, dan juga kuantitasnya ya. Jadi tadinya mungkin kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu sampai 100 misalnya, atau 100 penjualan gitu ya. Kalau kamu adalah seller ya, kamu bisa menjual sampai 100, tapi karena kamu sakit ya jadi cuma 50 doang aja targetnya gitu ya. Jadi berkurang. Jadi jangan sampai seperti itu terjadi. Oke, untuk Three of Pentacles-nya. Jatuh dia. Three of Pentacles, the Empress. Ya. The Empress. Ini adalah seseorang yang penuh daya tarik, atraktif, menarik dia bagi orang lain. Walaupun dia tidak berusaha untuk menarik perhatian orang lain, dia udah menarik perhatian bagi orang lain. Ya, dan ini sosok yang sabar, penuh perhatian dengan sekitarnya. Kadang malah dia jadi nggak memperhatikan dirinya, kurang memperhatikan. Cuman di sini saya ngelihat kamu pengen moving on ya, kamu nggak pengen terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran kamu lagi untuk sesuatu hal yang bahkan tidak memberikan kontribusi yang sama juga sama kamu. Ibarat kalau kita yang terus
peduli, sayang, terlalu banyak berkorban terhadap seseorang atau sesuatu, kan pada akhirnya kita jadi exhausting ya, jadi overwhelmed. Kita yang jadinya capek. Karena, wah aku peduli terhadap seseorang nih padahal dia sendiri nggak peduli sama aku gitu. Kan kasihan diri kita ya. Ya, padahal diri kita itu juga perlu diperhatikan. Nah, di sini untuk the Empress, sepertinya kamu perlu juga memperhatikan kesehatan diri kamu, mental, pikiran, dan juga kebutuhan kamu. Jangan eh, kepentingan orang lain yang kamu pikirkan, sementara kepentinganmu enggak. Saya ngelihat di sini kamu ingin moving it. Kamu pengen move on. Enggak ah, aku mau inilah lebih care sama diriku sendiri lah sekarang gitu. Oke, untuk Five of Wands. Untuk Five of Wands-nya, Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles. Untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan bisnis atau karir yang kamu kelola, kamu mungkin di sini agak stres memikirkan hasilnya, perkembangannya ya. Ekspektasi kamu mungkin pengen cepat dia perkembangannya, hasilnya gitu. Sementara The Empress ini menunjukkan itu butuh waktu. Proses untuk memperoleh keuntungan yang besar misalnya, atau perkembangan konten kamu, kalau kamu seorang content creator, itu kayaknya butuh kerja keras, butuh kesabaran, dan jangan dibawa stres gitu. Kalau kita stres kan jadi kurang kreatif ya. Jadi dibawa stres dia soalnya, konflik batin. Atau mungkin karena kamu dealing dengan situasi lingkungan yang toksik ya. Jadi ini membuat kamu jadi energinya konflik. Yang nggak konflik sama orang lain ya bisa jadi konflik sama diri sendiri. Ya. Seperti ada vibrasi yang nggak sepadan, nggak cocok di sini. Jadi membuat kamu ini pergerakannya jadi lambat. Padahal sebenarnya di awal ini the sun ini bagus nih. Cuman karena muncul Nine of Swords, ini menimbulkan rasa lelah, capek. Dan ada beberapa di antara kamu ini jatuh sakit. Konflik batin ini jadi ibarat obstacles, jadi penghambatnya. Ini yang menjadi penghambat. Ya. Oke, Two of Swords, Eight of Swords. Padahal ini ada Eight of Wands. Eight of Wands, project yang banyak, peluang yang banyak. Ini seperti tiba-tiba langsung banyak orderan. Tiba-tiba ada banyak peluang. Jadi ketiba-tibaan ini kadang membuat kita jadi overwhelmed. Ya, tiba-tiba ada kesempatan nih bagi kamu untuk memulai suatu usaha, tiba-tiba dapat bantuan dari keluarga, atau kamu dapat panggilan, bisa jadi tiba-tiba kamu dapat peluang untuk mencoba melamar CPNS atau BUMN gitu ya. Jadi ini membuat kamu jadi kayak overwhelming. Ya, kayak jadi waduh, ini terlalu banyak nih gitu ya kan. Senang sih, senang gitu. Cuman jadi kayak khawatir, aku bisa nggak ya? Apalagi kamu dapat tiba-tiba banyak orderannya. Aduh, tiba-tiba aku bisa nggak ya gitu. Jadi membuat kamu seperti kayak kamu terintimidasi oleh situasi. Ya, ada energi yang vibrasinya juga nggak cocok sama kamu. Jadi ini juga jadi ngebantu untuk menambahi intimidasi tadi terhadap diri sendiri. Ujung-ujungnya jadi kayak meragukan diri sendiri. Aku bisa apa enggak ya? Kayaknya nggak bisa deh ini gitu ya. Jadi ujungnya lebih banyak kan memikirkan yang enggak nih. Untuk Two of Swords ini adalah sosok yang overthinking. Kalau kita overthinking kan sampai hal yang enggak pun dipikirin ya. Ya, padahal di sini ada nih new information, kabar baik, pesan. Ini adalah kesempatan bagi kamu sebenarnya untuk mempromosikan diri kamu sendiri ataupun bisnis kamu. Kalau kamu lagi ngejalanin bisnis, kamu lagi ada kesempatan nih masuk seleksi CPNS
BUMN ini sebenarnya kesempatan yang harus kamu ambil dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu tadinya punya banyak persiapan mental ataupun uh, pengetahuan ya untuk melewati proses seleksi misalnya, kamu bakalan percaya diri di sini nih. Tapi entah kenapa kamu di sini jadi kayak bimbang, gak percaya diri. Kalau yang saya lihat sih dari sini ada faktor eksternal yaitu energi vibrasi dari sekitar kamu atau bisa jadi dari diri kamu sendiri karena memang mm, kayak belum siap gitu melihat adanya peluang yang tiba-tiba mendadak ada gitu. Ya, oke. Tiba-tiba ini kan karena the tower ya. Jadi tiba-tiba dia hadirnya jadi kamu kayak shock, jadi kayak bingung nih. Aduh, aku antara ready nggak ready gitu. Mau ready gitu kan, tapi ya nggak bisa bohongin diri sendiri. Oke, Knight of Wands untuk the Tower. Knight of Wands. Ya, ya memang kamu harus take action ini segera nih. Kalau misalnya kamu dapat orderan banyak ya, ini harus segera dituntaskan semua. Kalau kamu bingung bimbang bagaimana menyelesaikannya, mungkin perlu kamu buat dulu strukturnya ya, step by stepnya. Kamu ngerjainnya dari mana dulu supaya nggak berantakan dia. Misalnya kalau kamu dapat orderan, ada packingan kan, kamu nge-pack itu buat teratur, tertata. Contohnya seperti itu. Jadi supaya nggak berantakan. Nah, jangan-jangan nanti ada pula yang satu ada isinya, yang lain nggak ada isinya, item tertentu gitu. Jadi supaya pekerjaan nggak berantakan ini kayaknya perlu harus ada uh, apa keteraturan, diorganisir dia bagaimana cara menyelesaikan tugas di sini, pekerjaan di sini step by step gitu supaya nggak berantakan ya. Karena di sini ada the tower nih. Ini seperti pesan, peringatan, sesuatu hal yang nggak kamu kerjakan dengan baik ini bisa menimbulkan sesuatu hal yang nggak baik. Ya, sesuatu hal yang nggak kamu persiapkan bisa membuat kamu nanti jadi kayak eh ya bisa jadi stres gitu ya. Jadi jangan ada sampai hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Ya butuh fokus di sini, harus ada fokus. Dan di sini saya ngelihat sepertinya kamu kayak ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran, jadi susah untuk fokus gitu. Ya, kalau misalnya kamu ini nih dealing dengan membaca mau belajar gitu ya kan, coba matikan handphonenya ya supaya bisa konsentrasi. Oke, untuk Page of Pentacles. Page of Pentacles. Ada King of Wands. Yep. Untuk setiap perkembangan usaha, untuk setiap kemajuan itu pasti ada resikonya. Mungkin kamu di sini khawatir akan resiko yang kamu dapatkan jika kamu mengambil peluang ini nih, menerima orderan semacam ada ini orderannya, tapi ada risikonya. Bisa jadi bisnis usaha yang kamu jalanin, kamu pengen ada untung yang besar. Tapi ya untuk menjalankan metode atau cara yang untuk memperoleh untung besar itu ada risikonya. Kamu di sini lagi belajar tuh untuk mempelajari dampak-dampak atau risiko yang bakalan terjadi jika misalnya ada hal terburuknya terjadi. Aku gimana ya menyikapinya? Plan B ku tuh gimana ya? Semacam ada di sini mempelajari. Dan itu bagus. Belajar itu membantu kita membuka pikiran menjadi lebih terang ya. Karena di sini untuk Tuo, so saya ngelihat seperti kamu penglihatannya blur, seperti menerawang antara mampu apa enggak gitu. Ya, oke. Untuk spiritual guidance-nya Libra, saya buka ya. Spiritual Libra, dream abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insights that will help you manifest your desire into reality. Ya, selalu afirmasikan hal-hal yang
memberikan keberuntungan sama kamu. Dream of abundance itu ibarat dia memvisualisasikan kesuksesan, keberuntungan, ya. Kalau mau hal itu terjadi, yang perlu dilakukan adalah ketika kamu mau tidur nih, ya, tak minta dari Tuhan atau spiritual guidance kamu supaya diberikan ide-ide cemerlang, kemampuan berpikir yang jernih, supaya kamu dituntun untuk mendapatkan jalan atau solusi untuk menyelesaikan masalah atau untuk menghadapi tantangan di hadapan kamu. Be sure to record your dreams in a journal. Iya, jangan lupa kalau kamu mendapatkan ide itu setelah kamu bangun atau ketika kamu tidur. Kadang kita bisa melihat mimpi kita itu dengan jelas ya. Dan dalam keadaan tenang, biasanya manusia itu mampu mencapai gudangnya kreativitas itu tuh di alam bawah sadar. Dan dia itu biasanya muncul lewat mimpi atau bisa jadi muncul dia ke alam sadar ketika kita dalam keadaan frekuensi yang tenang, baru bangun misalnya ya, atau mau tidur, tiba-tiba muncul aja ide itu tuh. Okay? Employment change. Your career path is leading you to a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Seperti ada perubahan dunia kerja di sini. Mungkin kamu di sini pengen keluar dari pekerjaan yang lama. Kamu stres dengan lingkungan pekerjaan kamu mungkin ya. Cuman di sini saya ngelihat seperti dua hati. Padahal ini udah menjadi tanda nih, ini peluang bagus banget nih buat kamu sebenarnya ya. Kalau kamu mau ambil, ya. Dan ini membutuhkan fokus yang maksimal. Baik kamu di dalam mengerjakan tes soal masuknya, atau kamu mungkin mendapatkan orderan seperti yang saya katakan tadi ya. Ini harus ada fokus di sini. Ini your career path, perjalanan karir kamu sedang menuntun kamu ke arah yang lebih higher, lebih tinggi lagi dia. Ya kalau bisa kan, kalau kita semakin ke atas ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu diiringi dengan energi-energi yang positif ya kan, supaya kita tenang, nyaman. Nah, miliki keyakinan di dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu, bahwa kamu bakalan terus ini mendapatkan support dari semesta. Kadang ya memang itu dia ya, kalau kita berganti karir atau mau berganti karir, pasti kita dealing dengan konflik batin, atau kita ngerasa kayak ready enggak ya, atau kita jadi kebentur nih dengan diri sendiri, jadi konflik batin. Ada vibrasi-vibrasi yang seperti mengintimidasi kita, mengintimidasi dari luar atau dari dalam diri, nggak pengen keluar sebenarnya, tapi karena lingkungan seperti ini toksik, nggak tahan juga gitu ya kan. Nah, doakan supaya di dalam setiap perubahan-perubahan atau perkembangan karir kamu senantiasa diiringi dengan energi-energi positif. Ya, oke. Terima kasih buat Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.